materi diagram ini biasa diberikan untuk pemuridan. Jadi orang-orang yang belajar pengamatan mereka sudah menerima ini. Kemudian untuk sampaikan materi. Jadi yang pertama kita akan bahas kejadian pasal saya mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit adalah bagian surga. Surga adalah dunia rohani dan bumi itu adalah dunia fisik. Surga adalah dunia juga ada malaikat dan Allah. Ini adalah dunia yang segala kekayaan nikmat, kuasa, kekuatan dan sebagainya terbatas. Dunia ini adalah dunia yang besar. Di dalamnya ada hidup kekal. Di bumi, semua sekarang ada di bumi ini. Manusia. Bumi ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat saya ini saya tidak dibatasi oleh segala sumber daya itu terbatas dan mengalami kekurangan. Dunia di mana kita berada ini adalah dunia yang fana, yang sementara, dan pada akhirnya ada kematian. Dari sudut pun dua beda, tetapi ada berhubung manusia bisa Allah kalau tidak sekarang itu sebenarnya tentang manusia. Gambar Allah seperti yang sampai dalam itu juga jelaskan bahwa manusia adalah makhluk rohani yang Tuhan berikan roh berikan makhluk yang hidup. Manusia yang adalah makhluk rohani supaya manusia hubungan dengan Allah diberikan berkat, diberikan untuk masyarakat. Karena melihat dalam Alkitab, saya melihat di dalam terjemahan KLAI itu ayatnya pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8 memberikan penjelasan bahwa manusia yang jadi dikatakan sedikit dari Allah hormat. Jadi betapa istimewanya manusia yang diciptakan oleh Allah ini hubungan di mana ada persekutuan, ada perjanjian. Kejadian pasal 2 ayat 11. Ini adalah sebuah perjanjian dengan garansinya adalah hidup. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Kalau kamu tidak makan, kamu tidak mati. Jadi garansinya adalah hidup. Manusia harus makan pada perjanjian itu supaya dia tetap hidup. Perjanjian itu mengatur tentang hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Jadi
Jadi perjanjian itu menjelaskan tentang hubungan, bukan sekedar hubungan, tetapi hubungan yang benar. Hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Alkitab katakan Allah itu adalah pencipta. Kejadian 1 ayat 1 jelas dikatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Manusia adalah salah satu dari ciptaan Allah. Allah adalah penguasa atas alam semesta ini. Manusia diberikan otoritas, tetapi dia hanyalah sebagai wakil. Allah adalah pemilik alam semesta ini, adalah Tuhan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola. Manusia hanyalah sebagai hamba. Ciptaan terhadap pencipta harus bergantung. Dikatakan manusia itu diciptakan oleh Allah dari debu, ya. Bukan batang pohon yang besar, bukan dari emas, bukan dari batu yang besar, ya, tapi dari debu yang sekali kita berhembus langsung hilang. Jadi kita pun harus sadar diri, maka harus bergantung kepada Allah yang adalah pencipta. Sebagai wakil penguasa, manusia harus taat pada Allah yang adalah penguasa. Sebagai hamba, manusia harus melayani. Manusia yang hidup bergantung taat melayani Allah, Allah itu memperhatikan. Allah menyatakannya, memberikan berkat rohani, hikmat, watan, kuasa kasih. Jadi kalau orang menikmati berkat rohani yang daripada Allah, salah satu contoh saja, pasti dia bisa mengasihi orang yang menjengkelkan. Itu artinya dia bisa mengasihi. Sebabnya kenapa dalam Kristenan tidak mengenal perceraian, karena apa? Orang kalau mengalami kasih Allah, menikmati berkat rohani yang daripada Tuhan itu, dia dimampukan untuk mengasihi, dimampukan untuk mengampuni. Jadi saya heran kalau di kampus ini ada yang bilang saya mengasihi Tuhan, tapi masih tetap tidak bisa memaafkan Tuhan. Pertanyakan, ya dong. Jadi dengan berkat rohani, kasih, kuasa, hikmat yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, manusia diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan tugas sebagai wakil penguasa. Dia berkuasa, dia menaklukkan. Tetapi menaklukkan, berkuasa atas ciptaan lain dalam hikmat Allah, dalam pimpinan Allah, sehingga yang dilakukan bukan mengeksploitasi, tapi mengeksplorasi, memelihara, menata layani. Bisa mengerti ya mahasiswa ini? Maka ciptaan yang lain ini memberikan hasil yang mendatangkan keuntungan bagi manusia, keuntungan material, atau kita sering menyebutnya berkat jasmani. Dari sini kita melihat bahwa manusia itu harus hidup berpusat kepada Tuhan Allah, teosentris, seperti ikan yang punya sirip, hidup di air, seperti itu prinsipnya. Ya. Jadi kalau hidup bergantung saat melayani Allah, itu segala sesuatu Tuhan siapkan untuk kita. Ya, tolong yang suara di sini belakang ya, tolong fokus. Seperti itu. Jadi hubungan yang benar antara Allah dan manusia itu harus seperti itu. Bukan terbalik. Manusia yang harus ditaati oleh Allah. Harus seperti ini adalah hubungan yang benar antara Allah dan manusia, dan seperti inilah prinsip di mana Allah menguasai atau Allah berkuasa, Allah berdaulat atas manusia itu seperti itu. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita jauh ya. Ada kalanya kita bahkan tidak bisa taat kepada Tuhan. Bahkan kita tidak dapat melayani Tuhan, melayani diri sendiri atau yang lain. Kenapa hal itu terjadi? Itu terjadi oleh karena dunia sudah jatuh. Yang dijelaskan di dalam diagram yang
dunia yang sudah jadi. Kalau kita melihat ada perbedaan antara diagram yang pertama dan diagram yang kedua. Diagram pertama garis lurus, diagram yang kedua sudah seperti tidak ada lagi akses, ya. Bahkan Allah yang berdiam di surga ini, surga, dunia rohani, bumi, dunia fisik, di sini Allah yang berkuasa, yang kita sebut sebagai kerajaan Allah, di mana Allah yang memerintah, pemerintahan Allah. Dan bumi ini menjadi kerajaan setan, di mana setan yang memerintah. Kenapa demikian? Kita melihat dalam Yesaya 60 ayat 2, dikatakan kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Sehingga bumi ini mengalami gelap. Kenapa terjadi seperti ini? Kita menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah menciptakan malaikat itu untuk melayaninya, ya kan? Tetapi ada malaikat yang memberontak, yang berkata, aku mau menyamai yang maha tinggi, aku mau menjadi Tuhannya. Dan kalau saudara lihat dalam Wahyu, Yudas ayat 6 itu kan mengatakan dia mau melebihi batasan yang ditetapkan. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, oleh karena malaikat yang memberontak itu tidak bisa dikatakan, oke, karena kamu melanggar, kamu bolehlah pergi. Tidak bisa hanya dengan kata-kata seperti itu. Jadi namanya pemberontakan, masing-masing mau. Saya mau memerintah, mau berkuasa, itu terjadi peperangan di surga. Dan Wahyu 12 ayat 1-9, malaikat itu, naga besar sebesar bunga itu dibuang ke bumi. Setan, iblis, dan pengikut-pengikutnya, roh-roh jahat itu dibuang ke bumi. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, itu menunjukkan tentang eksistensi dari setan, iblis, dan pengikut-pengikutnya itu. Dalam bentuk apa? Kegelapan, kekacauan, dan apa lagi? Kehancuran. Coba lihat Kejadian 1 ayat 2. Belum berbentuknya kacau balau, dalam gulita, kosong, ya. Jadi kalau di mana ada yang namanya kekacauan, pasti itu bukan pekerjaan Tuhan. Ya, atau di gereja, di rumah tangga, dimanapun, kalau yang namanya kekacauan, kehancuran, pasti bukan dari Tuhan. Kekosongan hati yang kosong, galau, sepi, rasanya mau mati bunuh diri, itu berarti bukan pekerjaan Tuhan. Kegelapan, itu berarti bukan pekerjaan Tuhan. Itu menunjukkan tentang eksistensi. Maka kalau kita dalam Kejadian 3 ayat 1-6, melalui ular itu dia menggoda manusia dengan cara yang sama seperti dalam Yesaya itu. Makan saja, kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Wah, kalau jadi seperti Tuhan, saya nggak perlu bergantung dong. Ya, atau nggak perlu taat, nggak perlu melayani. Saya bisa, saya Tuhannya. Kamu bisa menjadi, itu kata-kata yang dipakai oleh, itu sama seperti motivasi dia di dalam hati apa dia ingin menjadi sama seperti Allah, dan secara yang sama yang menggoda manusia. Hosea 6 ayat 7, ternyata memang betul manusia tidak bisa untuk taat kepada Tuhan, memberontak. Kalau di dalam terjemahan NIV dalam masalah itu katakan manusia itu tidak setia kepada Tuhan, memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan. Seperti Adam yang memberontak kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Maka pemberontakan mereka itu, Adam dia berlangsung kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Romawi 5 ayat
satu orang dosa itu masuk ke dalam dunia ini, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi maut itu telah menjalar kepada semua manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang luput dari masalah mendasar yang sudah kita pelajari melalui semua manusia kecil besar, tua muda mengalami keadaan yang sama. Jadi bumi ini hanya dikuasai oleh setan. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 11 katakan penguasa dunia ini. Yohanes 16 ayat 11, penguasa dunia ini. Dan 2 Korintus pasal 4 ayat 4, inilah zaman ini yang membuat orang buta untuk mengenal kebenaran, yang membuat orang mengabaikan hal-hal rohani. Jadi dunia ini akhirnya dikuasai oleh setan. Dan bagaimana dia menguasai manusia? Menguasai manusia, memperbudak manusia. Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan manusia itu menjadi anak-anak iblis yang diperbudak oleh iblis. Dan kemudian melalui dengan hukum dosa dan maut. Itu yang tadi atas manusia. Diperbudak, diikat sedemikian rupa. Di iblis bekerja sedemikian rupa. Benar nanti bisa dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dan Ibrani 2 ayat 14. Jadi dengan cara mengikat manusia, memperbudak manusia, manusia hidup di dalam penderitaan. Manusia diikat dengan 12 masalah kehidupan. Jadi manusia diikat dengan 12 masalah kehidupan. Sebelum saya melanjutkan kepada 12 masalah kehidupan, saya mengajak kita untuk melihat bahwa hubungan yang benar antara Allah dan manusia, prinsip ketika Tuhan Allah menciptakan manusia itu seperti ini. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, dan manusia dalam persekutuan dengan Allah. Bahkan Allah yang memerintah atas hidup manusia, hidup di dalam keberkatan sebagaimana rancangan Tuhan sejak semula. Tetapi oleh karena manusia tertipu oleh setan, kamu akan menjadi seperti Allah. Manusia melihat bahwa buah yang Tuhan larang itu ternyata enak untuk dimakan, maka ambil makan dan tidak kita, manusia akhirnya jatuh. Jatuhan mereka itu berdampak kepada semua hal. Maka hubungan yang tadinya di mana Allah menguasai manusia, Allah manusia, ciptaan yang lain, atau bisa juga kita menyebutnya materi, itu berubah susunannya menjadi seperti ini. Gimana saya jawab? Ini bisa lihat. Setan, manusia, setan, materi, atau ciptaan yang lain. Kemudian manusia. Kita melihat ketika manusia sudah jatuh ya, dalam dunia yang sudah gelap seperti ini, apa yang terjadi? Kalau sebelumnya ciptaan yang lain, materi itu di bawah manusia, ya kan? Sehingga apa yang dihasilkan oleh materi ini untuk kepentingan manusia. Tapi ketika manusia itu sudah jatuh, manusia memandang materi itu seperti apa? Materi itu menjadi berhala. Orang bisa rela tidak datang beribadah karena dianggap buang waktu saya ke gereja dapat apa? Paling cuma pendeta khotbah tentang Tuhan, terus diingatkan, terus pulang udah. Daripada saya ke gereja, udah saya kerja aja, ya kan? Manusia memandang materi ini menjadi berhala, dan itu yang terus dikejarnya. Manusia mengejar materi. Bahkan materi ini menjadi tujuan hidup dia. Bagaimana saya bisa mendapatkan? Dan tanpa manusia sadari, setanlah yang sedang bekerja
bekerja di balik semua itu. Jadi tanpa disadari manusia pun sebenarnya sedang menyembah kepada setan. Kita lihat bagaimana apa yang diberikan materi ini kepada manusia. Memberi kenikmatan. Memberi kenikmatan, orang bekerja dapat kenikmatan, tapi kenikmatan yang sifatnya semu, sementara. Apa yang diberikan materi lagi kepada manusia? Sakit. Gara-gara kejar materi dapat penyakit. Karena lupa istirahat, lupa makan. Pergi pagi, pulang pagi. Kerja, lupa kalau punya istri, lupa punya keluarga. Ya kan? Kerja. Sakit, mati. Apa yang diberikan materi ini? Perang antar bangsa. Karena apa? Materi. Ya kan? Jadi inilah yang dilakukan oleh setan kepada manusia melalui materi ini. Jadi apa yang diberikan setan? 3 rencana. Manusia hidup di bawah latar belakang neraka, di bawah latar belakang setan, bawah kutuk. Jadi seperti ini manusia. Jadi manusia ikat dengan masalah-masalah. Ini rangkumannya seperti ini. Penjelasannya di dalam sini 12 masalah. Jadi apa yang terjadi? Kenapa sampai hal-hal ini bisa terjadi kepada manusia? Kita lihat masalah mendasar. Ini adalah apa yang setan tanam di dalam batin manusia, yaitu berpusat pada diri sendiri. Kejadian pasal 3 ya. Salah, Kejadian pasal 4 sampai 5. Berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri membuat orang tidak lagi peduli kepada hal yang lain. Yang penting saya. Mau jadi apa dengan dirimu terserah. Itu urusanmu. Mau sakit kayak mau mati kayak itu urusanmu. Gak ada urusan dengan saya. Itu berpusat kepada diri sendiri. Semua harus ikut kemauan saya. Kalau bukan kemauan saya tidak mau kerja. Contoh di kampus ya. Misalnya di kelas, kasih tugas kelompok. Pokoknya ini pendapat saya. Kalau pendapat saya tidak mau diterima, saya nggak mau kerja. Padahal pendapat dia salah. Tapi ya, karena semua aku ya, akhirnya seperti itu. Kenapa seringkali terjadi perdebatan, terjadi percekcokan itu karena mau mempertahankan akunya, egonya lebih besar, ya pusat pada diri sendiri. Ini yang ditanamkan setan di dalam batin manusia. Tanpa diajar itu dia muncul dengan sendirinya. Seperti itu. Dan ini adalah dosa mula-mula. Pusat pada aku tadi, kalau misalnya mereka tahu bahwa sadar diri, tahu diri, hanyalah ciptaan, hanyalah wakil, hanyalah hamba, harusnya kan, oh ya pusat saya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Jadi ini memang masalah mendasar yang setan tanamkan di dalam batin manusia. Ini dosa mula-mula. Yang kalau kita tidak menyadarinya, kita berpikir, ya memang saya begini, dari sononya begini, tidak bisa diubah. Bertobat. Kemudian Kejadian pasal 6 4 sampai 5. Berpusat kepada materi. Ada materi kejar, materi menjadi berhala, menjadi tuan di dalam hidupnya, segala sesuatu untuk mengejar materi. Yang penting saya punya uang banyak. Kalau saya punya uang banyak kan, kalau orang berjalan di depan saya kan tunduk sampai cium-cium lutut. Enggak ya, cium tanah. Kenapa? Karena itu orang bekerja begitu giat, bekerja keras untuk apa? Menggapai apa yang diinginkan. Saya punya uang banyak, saya bisa beli apapun. Itu berarti berpusat kepada materi. Saya berharap mahasiswa yang sekolah di sini tidak berpikir bahwa saya sekolah di sini supaya kalau saya dapat hidup, saya bisa punya uang, saya bisa pelayanan di sana sini, bisa punya banyak uang, pulang kampung orang kalau saya
si Bapak Kelet, ya. Sampai tunduk-tunduk Ibu. Atau Bapak Ibu yang di rumah sana yang dalam pekerjaan, kita tidak hidup berpusat pada materi sehingga Tuhan pun diabaikan. Oh enggak, Tuhan-Tuhanan, yang penting saya kerja. Berpusat pada materi, kemudian berpusat juga kepada kesuksesan duniawi. Semua orang ingin sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Ada yang tidak mau sukses? Saya nggak mau sukses. Sukses itu dosa. Enggak. Sukses itu bukan hal yang salah. Tapi kalau kita hanya menjadikan kesuksesan itu, apalagi kesuksesan duniawi, hanya supaya orang lihat kita itu mereka menyembah-nyembah kita, tobatlah. Itu adalah hal-hal yang ditanamkan setan di dalam batin manusia sejak manusia itu ada di muka bumi ini. Jadi harus terus menerus koreksi. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa diagram Injil ini untuk murid-murid belajar. Kenapa mahasiswa disuruh workshop? Supaya ketika belajar ini diingatkan, saya studi ini untuk apa? Apakah hanya untuk kesenangan diri saya? Apakah supaya orang tua saya senang? Apakah supaya kalau saya sudah punya gelar SPH, SPD, semakin hati, ya, semakin apalagi? Apakah seperti itu? Supaya betul-betul introspeksi diri kita masing-masing. Saya melakukan ini tujuannya apa? Untuk mengejar kesuksesan duniawi. Orang yang mengejar kesuksesan duniawi, motivasinya, ambisinya, tujuannya hanya untuk hal-hal yang pokoknya yang penting saya sukses. Mau sikut kiri, sikut kanan, nggak peduli, yang penting saya sukses. Sekali lagi, ini adalah masalah mendasar yang setan tanamkan dalam diri, dan ini merupakan jebakan yang dipakai oleh setan untuk menjebak manusia. Karena manusia berpikir saya lahir dari sananya seperti ini. Berpikir itu hal yang biasa. Ternyata itu adalah jebakan. Hati jebakan setan, ya, bukan jebakan setan ya. Hati-hati jebakan setan. Bahaya ya. Berpusat pada diri sendiri, berpusat pada materi, berpusat pada kesuksesan duniawi ini karena orang berpikir hal yang biasa dan orang hidup untuk ketiga hal ini sehingga berpikir bahwa ini sesuatu hal yang biasa dan menjadi gaya hidup. Akhirnya menjadi budaya. Dan ini menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Artinya masalah ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang. Masalah dalam waktu yang lama. Artinya masalah yang sudah berkelanjutan dari waktu ke waktu dan ini menjadi budaya. Budaya itu apa sih? Ya? Budaya itu apa? Budi dan gaya. Satu kebiasaan. Kebiasaan yang sudah menjadi gaya hidup. Ya toh? Karena materi pusat pada diri sendiri, berpusat pada kesuksesan duniawi ini sudah menjadi hal yang biasa sehingga untuk hal-hal ini orang untuk mengejarnya bahkan melibatkan saudara catatan situ pergi ke dukun. Mereka berpikir hal yang biasa. Kenapa orang pergi ke dukun? Supaya apa? Untuk mengejar ini pusat pada diri sendiri, materi, kesuksesan duniawi. Kenapa para politikus kalau mau mencalonkan diri dia pergi ke dukun? Menang. Ya kan? Karena kalau dia menang, dia dapat uang. Orang kalau lihat dia kan, wah, saya gitu, ya kan? Saudara bisa lihat dalam Kisah 13 ayat 5 sampai ayat yang 11. Bicara tentang perdukunan. Kenapa orang pergi berdukun? Untuk mengejar tiga hal ini. Jadi tiga hal ini sudah berlangsung dari waktu ke waktu dan untuk mengejarnya orang melibatkan dukun. Pergi ke dukun
dukun supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Selain pergi ke dukun, apalagi yang orang lakukan? Ya pergi meramal nasib. Kira-kira saya nanti dapat suami sultan ataukah pendidikan saya ini nanti bagaimana? Orang pergi tukang ramal. Bisa pasal 16 ayat 14 sampai 18. Saya waktu belum bertobat, saya suka lihat bintang saya tuh apa? Oh, Scorpio. Kalau Scorpio itu keuangannya seperti ini. Keuangannya ternyata tidak baik-baik saja tuh. Asmaranya lah itu gimana ya? Ya toh? Masih ada di antara kalian yang itu? Ya, saya harap tidak lagi ya. Bintang kamu bintang apa, Malen? Bintang kejora, Bu. Anes bintang apa? Bintang 7, Bu. Sakit kepala. Bintang. Anak-anak muda, ya kan? Kalau saudara lihat di TikTok, di media sosial itu kan banyak yang meramal-meramal seperti ini kan. Jadi saudara ketika melayani gereja, coba sampaikan kepada anak-anak. Stop dengan barang itu. Ya. Tanpa mereka sadari, setan sedang mengikat mereka. Ini kurungan yang dipakai oleh setan untuk mengurung manusia yang sudah diperbudak. Jadi kalau udah dikurung nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian Kisah 19:8 sampai 20. Kenapa orang terlibat dalam penyembahan berhala? Untuk 3 hal ini. Sendiri, materi, suksesan dunia. Ini masalah yang turun dari generasi ke generasi dan orang berpikir saya menyembah berhala itu hal yang biasa. Kenapa menyembah berhala? Kenapa pergi? Karena untuk belajar. Dan itu kenapa disebut masalah dalam waktu pertama? Karena bukan cuma terjadi sekarang ini. Alkitab ayat-ayat ini menunjukkan bahwa memang itu sudah terjadi sejak dahulu. Melibatkan dukun. Di situ disebut politik kegelapan. Kenapa? Kalau saudara membaca kisahnya itu kan gubernur itu dia punya temannya dukun. Nah, kalau dia tempat dia meminta nasihat itu dukun, maka pasti hal-hal yang dia mau lakukan pasti kan hal-hal yang mendatangkan hubungan dari setan kan. Jadi kita harus membuka mata rohani untuk melihat hal-hal seperti ramalan, masyarakat kegelapan. Kenapa? Hal yang sudah biasa untuk meramal, diramal, menjadi peramal itu hal yang sudah biasa. Ini kegelapan masyarakat peradaban. Sampai di sini disebut ekonomi kegelapan. Saudara bisa lihat sekarang aja banyak tempat-tempat yang dijadikan cagar budaya. Lestarikanlah budaya. Ya, budaya itu tidak semua jahat, tetapi cagar-cagar budaya tertentu itu kan tempat-tempat ritual di mana orang melakukan hubungan dengan setan, komunikasi dengan setan. Ya nggak usah jauh-jauh, di belakang kita kan dekat ya. Ada kampus staf RRI yang betul-betul menekankan Injil, tetapi beberapa kilometer dari sini ada tempat penyembahan. Ya kan? Saudara tahu tempatnya kan? Batu itu ya. Jangan saudara berpikir, itu cuma tempat biasa. Itu tempat-tempat penyembahan berhala. Kenapa orang pergi ke sana? Ya. Kalau pergi ke situ tidak bayar, tapi ada tempat-tempat cantik-cantik A, B, C. Kalau saudara ke Jawa, itu kan tempat-tempat di mana orang melakukan. Untuk masuk ke situ mereka harus bayar. Orang kalau masuk harus bayar uangnya untuk mengelola tempat itu. Jadi secara tidak langsung, iya dong, secara tidak langsung. Iya bukan berarti nggak boleh pergi, boleh aja, tapi pergi dengan pemahaman yang benar. Ternyata tanpa saya sadari tempat-tempat yang saya pikir ini tempat yang biasa ternyata tidak biasa. Setan pakai semua. Kenapa? Orang pikir itu budaya. Jadi harus waspada. Ini kurungan setan. Dan hal-hal ini, masalah pertama ini, masalah pribadinya sampai kepada pribadi.
menyentuh kepada pribadi yang kita sebut dengan 6 masih. Ini merupakan jerat setan. Masih ada waktu ya. Ini merupakan jerat setan. 6 masalah pribadi. Masalah apa saja? Status menjadi anak-anak iblis. Saya tidak usah catat ya. Status sebagai anak-anak iblis. Efesus pasal 2 ayat 1 katakan kamu dahulu sudah mati karena dosa pelanggaran. Mati secara rohani. Rohani yang mati itu membuat manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ini akhirnya mengalami masalah rohani. Ya toh? Rohani bermasalah membuat manusia terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Sebagai makhluk rohani yang terbiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya kan, hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi ketika tidak ada lagi akses kepada Tuhan, siapa yang disembahnya? Setan. Pohon besar pun disembahnya, apalagi batu-batu yang besar pun disembah, papan tulis pun kalau bisa disembah, patung pun disembah. Manusia terjerumus ke dalam penyembahan. Tapi berhala setan itu kan dia mengikuti zaman. Jadi bagaimana supaya orang itu bisa tetap menyembah setan tanpa dia menyadari bahwa ternyata dia terlibat dalam berhala ya. Dia buat dalam hal yang hobi. Hobinya apa? Hobinya apa? Saudara catat sendiri ya, saudara. Berhala itu kan sesuatu yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kali-kali saya katakan berhala mahasiswa itu tugas. Saking kerjakan tugas untuk dapat nilai yang baik, Tuhan saya nggak berbuat dulu ya. Tuhan kan maha tahu, dosen saya tidak maha tahu. Kalau saya tidak kerjakan tugas, pasti nilai saya S. Tapi kan Tuhan maha tahu. Nanti aja ya Tuhan ya, saya workshopnya nanti aja ya, nanti aja. Sebetulnya nanti saja. Itu juga alam. Jadi saudara tinggal lihat apa yang di dalam diri saya yang membuat saya tidak fokus kepada itu bisa jadi berhala. Jadi hati-hati. Rohani yang bermasalah membuat kita juga seringkali tidak punya ketertarikan pada hal-hal rohani. Ketika duduk ibadah rasanya tidak nyaman. Seperti ada paku di kursi yang kan saya harus duduk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar. Hati-hati. Apalagi masuk keluar saat firman Tuhan sedang disampaikan. Tadi kita sudah belajar ya. Sebagai makhluk rohani kita kan harus hidup firman. Tapi ketika firman disampaikan kita rasa nggak betah. Masuk keluar. Waspada, jangan-jangan itu cara setan. Bukan jangan-jangan tapi memang itu cara setan. Jadi jangan kita beradu karena saya lagi apa-apa, hati-hati ya. Kita harus waspada. Semua saudara, semua kita adalah orang-orang penting yang setan tahu ketika firman Tuhan disampaikan, ada hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, tetapi setan membuat kita supaya tidak fokus, yaitu tadi dibuat ngantuk lah, dibuat tidak betah kalau cuma diam, harus ngobrol dengan orang. Saya sama Pak Jajan seringkali marah. Kenapa? Ibadah di rumah itu kadang nggak fokus. Apalah buat apa fokus. Jadi memang sebaiknya sama ibadah di sini. Karena apa? Setan bisa pakai hal-hal itu membuat kita tidak fokus. Jadi rohani bermasalah itu juga berdampak kepada mental. Firman Tuhan disampaikan supaya kita punya kekuatan dalam menjalani hari-hari kita di dunia yang gelap ini. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita nggak tertarik, kita rasa bete, rasa malas, apalagi mahasiswa sudah belajar matematik ya, apa yang dipakai, jadi nggak fokus ke hal-hal itu. Akhirnya pulang dari ibadah dapat apa? Lucu pendetanya, itu yang dapat berkat apa? Khotbahnya nggak menarik. Akhirnya apa? Tidak ada kekuatan rohani di dalam diri saudara, di dalam diri kita. Ketika masalah datang, akhirnya apa? Tidak bisa mengatasi masalah itu. Akhirnya apa? Jadi terpuruk oleh karena masalah. Mengapa? Yaitu tadi tidak ada kekuatan rohani yang membuat kita masalah sedikit langsung tidak sanggup.
Oh ternyata memang masalah ini besar daripada Tuhan yang saya punya. Padahal saudara kalau menyanyi, Allah saya lebih besar dari masalah saya. Tetapi dalam kenyataannya, oh ternyata masalah saya lebih besar dari saya. Hati-hati. Jadi rohani kalau bermasalah itu berdampak ke mental. Orang-orang yang kecanduan, stres, depresi, susah tidur, mimpi buruk. Masih ada yang mimpi buruk? Tiba-tiba jalan-jalan. Ada ngigau-ngigau sendiri. Ada yang masih mengigau sampai semester 3 tiap malam mengigau. Pertanyakan. Karena saudara memang perlu dilayani ya. Kalau nggak tumpang tangan langsung tumpang kaki. Rohani bermasalah, mental bermasalah. Mengapa orang bunuh diri? Mengapa orang dibunuh? Karena ada masalah dalam diri yang mereka tidak mampu mengatasinya. Karena rohani bermasalah itu, jadi semua dari masalah. Mental bermasalah berdampak ke fisik. Ya, manusia yang sudah jatuh dalam dunia yang gelap ini, ya kita akhirnya hidup dalam kekurangan itu tadi, ya kan? Ya, saya yang 10 tahun lalu dan yang sekarang kan beda, ya kan? Pak Yornan yang 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang berbeda. Kita semakin hari bukan semakin muda, semakin tua. Sakit penyakit itu wajar kita alami. Tetapi masalah yang mau disampaikan, masalah fisik yang mau disampaikan dalam kaitannya dengan 6 nasib manusia ini adalah masalah fisik yang disebabkan oleh karena kuasa-kuasa kegelapan. Sakit karena disantet. Sakit karena diguna-guna oleh orang. Mengalami yang namanya kerasukan setan. Itu masalah fisik yang dijelaskan di dalam buah ini. Oh, kamu sakit, iya ternyata karena saya rupanya diguna oleh orang. Padahal sudah siswa teologi tingkat akhir. Jadi siswa teologi mau pendeta itu bukan jaminan. Hanya Tuhan dengan saudara yang tahu apakah itu sudah terima Tuhan Yesus. Jadi masalah fisik yang disebabkan oleh karena kuasa kegelapan. Kisah 8 ayat 4. Kemudian masalah yang terjadi setelah orang berpikir saya hidup di dunia ini begitu banyak masalah, saya mati aja lah, bunuh diri aja lah. Orang berpikir bunuh diri itu jalan terbaik untuk mengatasi masalah. Tetapi sebenarnya dia tidak menyadari bahwa setelah kematian itu pun ada masalah. Masalah apa? Penghakiman. Upah dosa itu maut. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang ada di dalam jerat setan ini, ketika mereka mati tidak mungkin mereka pergi ke kaki sebelah di surga, kaki sebelah di neraka, nanti panas sekali. Tidak ada pasti ke neraka. Jadi jangan berpikir di antara saudara ini karena ada masalah saya pulang aja lah, ada masalah saya mati aja lah, setan itu. Dan masalah rohani, mental, fisik, setelah kehidupan, akan status sebagai anak setan diteruskan juga kepada anak cucu. Jadi ketika kita lahir, kita tidak hanya mewarisi kemiripan orang tua kita tidak hanya mewarisi bakat-bakat orang tua kita, tapi kita juga mewarisi masalah-masalah rohani dari mereka orang tua. Oh kamu suka bohong, ternyata nenek saya suka bohong ya. Oh kamu mencuri, ternyata ada orang tua saya juga. Kok ada sakit-sakit tertentu, ya. Hal-hal tertentu misalnya perceraian. Itu juga kalau saudara lihat pada orang-orang di atasnya itu juga pasti ada dari generasi sebelum mereka juga alami masalah perceraian, sakit-sakit tertentu, kebiasaan. Ya seperti trauma itu ya, dari generasi ke generasi. Masalah rohani pun diwariskan dari generasi ke generasi. Kita tidak bisa keluar dari hal itu. Jadi kalau digambarkan, inilah jebakan yang dipakai oleh setan. 3, 6, 11 ya. Pusat pada diri sendiri, pusat pada materi, pusat pada kesuksesan. Kita dijebak oleh
dijebak, sudah masuk jebakan, dikurung lagi. Udah dijebak, dikurung lagi oleh masalah budaya ini. Perdukunan, ramalan, berhala. Sudah dikurung, dijerat lagi dengan 6 nasib. Saudara bisa lihat seperti inilah keadaan manusia yang ada dalam dunia yang sudah jatuh. Manusia berusaha keluar dari keadaan ini dengan cara beragama, berbuat baik. Nah, beragama, berbuat baik, filsafat Injil lain, manusia berusaha dengan hal itu ke gereja sampai rajin baca Alkitab. Tapi kalau dia belum menyelesaikan akar masalah itu, ya tidak bisa keluar dari sini. Kita harus menyadari bahwa seperti inilah keadaan manusia itu. Seperti inilah keadaan kita dulu sebelum kita menerima Kristus. Kenapa ini dijelaskan sampai tadi versinya Jevita, sekarang saya sampaikan lagi untuk mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain untuk keluar dari jebakan, kurungan maupun jerat. Kita perlu penolong, kita perlu juru selamat. Tidak ada lain Alkitab katakan yang bisa menyelesaikan masalah ini hanyalah Kristus. Siapa Yesus bagi saudara? Yesus adalah Kristus. Itu harus menjadi konklusi hidup kita. Kenapa dia juru selamat itu? Karena dia adalah Kristus. Kenapa dia Tuhan? Karena dia adalah Kristus. Kalau dia bukan Kristus, dia bukan Tuhan dan juru selamat. Dalam keadaan seperti ini kita akan perlu bertanya, siapa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Hanya Kristus. Penjelasan mengenai Kristus akan disampaikan di besok hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Okay, thank you. Thank you so much.